Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Vivi. Kali ini saya akan membawakan video mengenai bagaimana melakukan fitting RGP kontak lens. Ya. Ibu permisi, saya Dr. Vivi. Namanya siapa? Humaira dong. Ya, Ibu Humaira. Kan tadi Ibu Humaira sudah bersedia untuk dipasangi kontak lens ya. Jadi nanti di sini kita akan lakukan namanya fitting RGP kontak lens ya. Nanti itu kontak lensnya akan dicobakan di korneanya ibu ya. Oke, bersedia Ji? Oke. Karena ibunya bersedia, maka mari kita mulai melakukan prosedur fitting RGP kontak lens. Nah, sebelum melakukan fitting, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memeriksa bagian segmen anterior bola mata pasien. Oke, ibu tolong taruh di sini tanya ya. Terus saya periksa dulu ya. Kita lakukan pemeriksaan segmen anterior mulai dari bagian depan palpebra sampai ke bagian kornea. Nah, sebagai kandidat untuk fitting RGP, maka kita harus mendapatkan pemeriksaan segmen anterior itu dalam batas normal. Namun jika didapatkan terdapat misalnya konjungtivitis ataupun defek pada kornea, maka jika ada defek kornea maka kita tidak bisa untuk melakukan fitting RGP. Nah, pada pasien ini kita dapatkan pemeriksaan segmen anteriornya dalam batas normal baik kanan maupun pada mata kiri. Nah, setelah melakukan pemeriksaan segmen anterior, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tes dry eye. Untuk tes dry eye ini ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa melakukan penekanan pada glandula mebomnya. Kita bisa lihat apakah normal atau tidak ya. Coba ibu lihat ke atas. Kita bisa lakukan penekanan pada palpebra di margo palpebra inferior. Apakah cairan minyak keluar dari kelenjar glandula mebom atau tidak. Kemudian untuk pasien ini normal. Kemudian ibu lihat ke bawah. Kita lakukan juga penekanan pada margo palpebra superior. Kita lihat juga fungsi dari glandula mebomnya. Kemudian pada pasien ini juga didapatkan normal. Nah, kita lakukan pada kedua mata. Ibu sandar dulu. Nah, pemeriksaan yang kedua kita lakukan untuk pemeriksaan dry eye itu kita bisa dengan menggunakan fluoresen. Nah, dengan menggunakan fluoresen ini kita mengukur tear break up time-nya dengan cairan fluoresen ini pada detik keberapa cairan fluoresennya itu mulai break atau terpecah menjadi warna hitam. Nah, selain dengan menggunakan tes TBUT, kita juga bisa menggunakan namanya Schirmer test. Nah, untuk Schirmer test ini dia lebih objektif karena kita menilai sampai jarak berapa kertas ini terbasahi oleh air mata. Nah, jika pada pemeriksaan dry eye testnya ini normal, maka kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan fitting RGP. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan segmen anterior dan pemeriksaan dry eye test dan pasien dalam batas normal dan tidak menunjukkan adanya gejala atau adanya defek pada kornea maupun dry eye syndrome, maka kita bisa lanjutkan ke pemasangan fitting RGP kontak lens. Nah, untuk penentuan seberapa ukuran RGP yang digunakan, maka kita bisa melihat dari ukuran 3 jenis pemeriksaan yang telah dilakukan pasien. Yang pertama adalah hasil biometrinya, kemudian hasil autorefraktometernya, dan hasil pemeriksaan topografi korneanya. Nah, berdasarkan ketiga pemeriksaan ini, maka kita bisa dapatkan ada pengukuran K1 dan K2. Nah, untuk pengukuran K1 dan K2 ini, K1 ditambah dengan K2 dibagi dengan 2, maka itulah ukuran untuk base curve dari lensa ini. Di sini kita bisa lihat ukuran BC yang tertulis BC, maka ini adalah ukuran base curve-nya. Kemudian untuk ukuran diameternya ini, maka kita bisa melihat dari hasil pemeriksaan topografi kornea pasien yang tulisannya WTW atau white to white, itu
WTW hasil pemeriksaan pasien dikurangi dengan 2, maka kita mencari angka yang mendekati dari ukuran tersebut. Itulah ukuran diameter yang akan kita cobakan. 3. Berdasarkan hasil perhitungan K1, K2 dan jarak WTW, maka didapatkan ukuran RGP kontak lens yang akan dicobakan, yaitu base curve sekitar 8,3 dan diameter sekitar 9,6. Nah, mari kita lakukan fitting terhadap pasiennya. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita pakai handscoon. Pada alat RGP kontak lens ini telah disediakan pipet di sini untuk mengambil kontak lens yang ada pada botol ini. Ya. Sebelumnya kita tuangkan dulu air steril yang telah disiapkan. Selanjutnya, di sini ada RGP kontak lensnya. Kita ambil dengan menggunakan pipetnya. Ya, kemudian kita cuci. Kita cuci terlebih dahulu, misalnya sebanyak 2 kali, ya. Setelah kita rasa bersih, maka kita tempelkan ke kornea pasien. Untuk ini saya mau tempelkan kontak lensnya, ya. Nah, ibu lihat lurus saja ke depan, nanti saya ini tempelkan, ya. Oke, lihat ke depan. Ya, oke. Setelah kita selesai melakukan fitting RGP ke kornea pasien, selanjutnya kita nilai dinamik dan statik dari pemasangan RGP kita. Nah, untuk pemeriksaan dinamik dari kontak lensnya ini, kita minta pasiennya berkedip. Ibu berkedip dulu. Ya, setelah berkedip ini kita lihat bagaimana pergerakan dari kontak lensnya, apakah dia smooth, terus apakah dia gerakannya lambat atau cepat atau sedang. Selanjutnya kita minta pasien ibu lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas, ya, terus lihat ke bawah. Ya, di sini kita nilai bagaimana dinamik atau pergerakan dari kontak lensnya. Pergerakannya itu smooth, kemudian dia kecepatannya itu sedang. Selanjutnya kita nilai statik dari kontak lens. Untuk penilaian statik dari kontak lens ini kita bisa menggunakan menggunakan fluorescence. Nah, coba ibu lihat ke atas, tetes ya. Oke. Ya. Kemudian kita nilai pattern dari fluorescence-nya. Dipasang lagi. Kita matikan lampu, kemudian kita pakai cahaya cobalt blue. Di sini kita lihat bagaimana pattern fluorescence pada RGP yang telah dipasang. Apakah loose atau ada pulling. Nah, jika belum normal, maka kita bisa mengambil ukuran yang sesuai untuk dicobakan kembali ke pasien. Oke, sandar ibu sudah. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi, maka didapatkan hasil pemeriksaan dinamik dan statik dari RGP ini dalam batas normal. Nah, selanjutnya kita minta pasien melakukan pengukuran autorefraktometri kembali. Kemudian kita cobakan kembali secara refraksi subjektif lensa tambahannya. Nah, setelah kita misalnya mendapatkan lensa tambahan sekitar minus 5 dioptri, kemudian kita melakukan pengukuran visus kembali ke pasien untuk mendapatkan BCVA dari pasien. Setelah didapatkan BCVA-nya, kemudian kita selanjutnya mengukur
mengubah atau mengonversi minus 5 ini, yaitu ukuran lensa tambahan dari pasien dengan menggunakan tabel konversi vertex distance. Nah, setelah kita dapatkan konversinya, maka kita jumlahkan dengan ukuran minus dari RGP-nya. Maka itulah yang kita resepkan ke pasiennya. Ibu Humaira, tadi kita sudah dapatkan ini ya, ukuran dari kontak lensnya, terus ditambahkan dengan ukuran tambahan, dicobakan tadi kacamatanya ya. Maka kita resepkan nanti itu untuk penggunaan kontak lens tak itu sekitar sebegitu yang tadi ya. Terus nanti kalau kita mulai pasang itu kontak lensnya ya, itu ada waktu-waktunya. Nanti kita akan kasih ya, karena itu biasanya tidak dipakai sepanjang hari ya. Misalnya hari pertama dulu misalnya 2 jam, nanti hari berikutnya 4 jam, hari ketiga lagi 6 jam ya, seperti itu. Terus ini kan biasanya kalau kontak lensa itu efek sampingnya itu lumayan banyak ya, terutama itu bisa bikin keratitis bakteri misalnya. Jadi ibu harus sering-sering sterilkan itu kontak lensnya, dicuci bersih dulu baru dipasang ya. Jangan langsung dipasang sebelum dicuci bersih. Oke, kalau misalnya ibu mulai ada kayak tanda-tanda mulai ada rasa tidak nyaman atau merah kemudian di matanya gara-gara penggunaan kontak lens, jadi ibu harus segera datang kontrol ke kami ya. Namun kalau memang tidak ada, tetap harus rajin datang kontrol ke kami, misalnya tiap 2 minggu begitu ya. Oke, ibu mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, terima kasih Bu ya. Ya, demikian untuk video fitting kontak lens hari ini. Terima kasih.